Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahata bikulli syai'in ilma wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhiru wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bil ihsani ila yaumil masir. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم بفعل المأمورات واجتناب المحرمات لعلكم تفلحون. معاشر المسلمين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa saja yang telah diperintahkan Allah dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ibadah yang banyak ditunggu-tunggu oleh saudara kita kaum muslimin dan muslimat adalah haji dan umrah. Ibadah ini membutuhkan banyak sekali finansial. Ibadah ini banyak sekali menunggu waktu giliran untuk berangkat. Dan tentunya biaya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Melihat yang seperti ini, untuk bisa berangkat haji, kita masih menunggu 20 sampai 25 tahun. Untuk yang ingin berangkat umroh pun juga demikian. Membutuhkan biaya yang tidak kecil. Tidak semua orang di antara kita mampu menunaikannya. Tidak semua orang di antara kita memiliki kesempatan untuk melaksanakan haji dan umroh karena banyak hal yang bisa memudahkan atau menyulitkan kita untuk berangkat ke sana. Ditambah lagi masalah-masalah yang teknis atau non-teknis yang sering kita jumpai dalam pelaksanaan haji dan umrah ini. Oleh karena itu, meskipun kita semuanya memiliki kesempatan haji dan umrah, tetapi banyak hal yang harus kita penuhi untuk kita bisa berangkat haji dan umrah. Oleh karena itu, ada beberapa amalan, ada beberapa ibadah yang bisa kita lakukan sebagai alternatif, yang bisa kita laksanakan, sehingga kita semuanya yang hadir di masjid tercinta ini, kita semuanya yang saat ini hadir di tempat yang diridhoi oleh Allah ini, bersama-sama memiliki hak, bersama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pahalanya ibadah haji dan umrah. Tentu ibadah haji dan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara amalan-amalan alternatif kita, meskipun kita tidak bisa melaksanakan haji, meskipun kita tidak bisa melaksanakan umrah, tetapi pahala melaksanakan haji dan umrah bisa kita
dapatkan bersama-sama. Apa saja amalan-amalan itu? Yang pertama, mendatangi majelis-majelis ilmu yang berada di masjid. Hanya ilmu yang bisa menjaga keberlangsungan syariat agama Islam. Oleh karenanya, kita semuanya, bagi orang-orang yang masih berkeinginan, masih ada rasa bahagia, keinginan untuk belajar agama, belajar tentang ilmunya Allah, belajar tentang agama Islam, maka disitulah kita semuanya akan mendapatkan pahalanya sebagai mana orang melaksanakan haji dan umrah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ka ajri hajjin tammin hijjatah." Rawahu Tabrani. Barang siapa yang pergi ke masjid hanya ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang menunaikan haji yang menyempurnakan hajinya. Yang kedua, amalan yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan pahalanya orang yang berangkat haji dan umrah, berzikir setelah sholat subuh hingga waktu sholat duha. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Untuk mendapatkan pahala yang setara dengan haji dan umrah, kita bisa melakukan dengan berzikir setelah sholat subuh hingga masuk waktu sholat duha. Lalu kita menutupnya dengan sholat 2 rakaat. Man shallal ghadata fihi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Barang siapa salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk berzikir menyebut nama Allah hingga terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala haji dan umrah seutuhnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Melihat yang seperti ini, tentu ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya yang sudah berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan kuota naik haji, yang sampai hari ini masih punya impian untuk bisa melaksanakan haji atau umrah, maka dengan zikir setelah sholat subuh berjamaah, kemudian lanjut berzikir menyebut asma Allah sampai masuk waktu duha dan sholat duha 2 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahalanya orang yang berhaji dan umrah yang sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Amalan yang ketiga, yaitu membantu memenuhi hajat saudara sesama muslim. Di antara kita tentu ada yang punya masalah, kita bantu. Saudara kita, tenaga kita, ketika kita mau membantu, memudahkan, meringankan beban masalah yang dimiliki oleh saudara kita, maka amalan ini dapat mendatangkan pahala yang sama dengan haji dan umrah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man masya fi hajati akhihi adallahu Allah bi 75,000 alfi malakin hatta yafrugha fa idza faraga kutiba lahu ajru hajjatin wa umratin." Hadis riwayat Al-Kharaiti. Barang siapa berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, Allah akan menaunginya dengan 75.000 malaikat sampai ia selesai menunaikannya. Apabila ia selesai memenuhi hajat saudaranya, maka dituliskan untuknya pahala haji dan umrah. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Amalan yang keempat, berangkat awal salat untuk salat Jum'ah
dan menunggu sholat asar berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara sholat 5 waktu, sholat Jum'ah memiliki keutamaan yang lebih besar kalau kita sandingkan dengan sholat-sholat waktu yang lainnya. Banyak dalil-dalil yang menjelaskannya. Salah satunya adalah yang menyebutkan bahwa sholat Jum'ah adalah hajinya orang-orang fakir. Sholat Asyar juga memiliki keutamaan yang besar, sebab ia adalah sholat al-wusta yang mendapatkan penekanan khusus dalam Al-Quran di antara sholat dan waktu sholat wajib yang lainnya. Jika kita berangkat awal untuk melaksanakan sholat Jum'ah dan menunggu sholat asar berjamaah, maka pahalanya setara dengan haji dan umrah. Innalikum fi kulli jum'atin hajjatan wa umratan fal hajjatul hajiratu lil jum'ati wal umratun tidharul asri ba'dal jum'ah. Sesungguhnya kalian setiap hari Jumat memiliki haji dan umrah. Haji adalah berangkat awal untuk sholat Jum'ah, dan umrah adalah menunggu sholat asar setelah sholat Jum'ah. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Yang nomor 5 adalah melangkah ke masjid dalam keadaan suci. Jadi ketika kita berangkat ke masjid untuk sholat fardu, hendaknya kita sebelum berangkat ke masjid ambil wudhu dari rumah masing-masing. Maka kita berhak mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan berumrah. Jika berangkat ke masjid untuk sholat sunnah, maka kita berhak mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berumrah. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Seperti yang telah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahharan ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjal muhrimi wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir wa salatun ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi illiyin." Rawahu Abu Dawud. Barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan suci untuk menunaikan sholat wajib, maka pahalanya seperti pahala orang yang berhaji. Barang siapa keluar untuk sholat duha, tidak ada yang membuatnya berangkat kecuali untuk melakukannya, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Sholat sesudah sholat yang tidak tersisipi perbuatan yang sia-sia di antara keduanya, maka pelakunya akan ditulis dalam Illiyin, kitab catatan amal untuk orang-orang yang berbakti. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan yang keenam, melakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Sedekah bisa kita lakukan bersembunyi-sembunyi. Sedekah bisa kita lakukan diketahui orang banyak. Yang penting niatan kita bersedekah untuk kita, untuk ibadah kita kepada Allah, hanya mengharap ridhonya Allah. Diketahui orang, tidak diketahui orang, yang penting hati kita tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lainnya. Maka sedekah yang kita lakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, maka insya Allah balasannya akan lebih besar, mendapatkan pahala dari haji dan umrah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah. Meski kita semuanya sudah berusaha, berupaya, tapi belum ada kesempatan untuk melaksanakan haji dan umrah, setidaknya dari 6 amalan ini kita ambil nomor berapa yang bisa kita lakukan. Kalau bisa melakukan 1 sampai 6, alhamdulillah. Kalau belum bisa, kita ambil nomor 1 atau nomor berapa yang bisa kita laksanakan, agar kita mendapatkan pahalanya ibadah umrah dan haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah amalan-amalan alternatif kita yang memiliki pahala seperti pahala haji dan umrah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari
kita semuanya berdoa kepada Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesempatan yang semudah-mudahnya untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.